Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang perbandingan trigonometri. Trigonometri merupakan cabang ilmu matematika yang mengkaji hubungan antara panjang sisi dan sudut dalam segitiga siku-siku. Nah, trigonometri itu berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu trigonon, artinya tiga sudut, dan metron, artinya adalah pengukuran. Nah, walaupun secara historis trigonometri merupakan kajian yang membahas hubungan antara sisi dan sudut dalam segitiga, akan tetapi dalam perkembangannya kajian trigonometri ini menjadi lebih luas. Trigonometri dapat dikelompokkan menjadi dua cabang. Cabang yang pertama yaitu mengenai pengukuran dalam segitiga, sedangkan cabang yang lain berkaitan dengan sifat-sifat dan hubungan dalam fungsi trigonometri dan inversnya. Pada video kali ini, kita akan khusus membahas tentang trigonometri yang berkaitan dengan pengukuran dalam segitiga atau hubungan antara sisi dan sudut dalam segitiga siku-siku. Kita gambarkan terlebih dahulu segitiga siku-sikunya. Ini adalah segitiga siku-siku dengan siku-siku di A. Ya. Nah, perhatikan di sini ada panjang AB ya. Panjang AB atau sisi AB ini berada di depan sudut C. Jadi kita bisa tuliskan dengan sisi C. Jadi sisi C atau panjang AB ya, itu adalah sisi yang tepat berada di depan sudut C. Nah, kemudian di sini ada panjang AC atau kita tuliskan dengan sisi B. Jadi sisi B adalah sisi yang tepat berada di depan sudut B. Nah, sisi yang berada tepat di depan sudut A berarti itu adalah sisi A ya, atau panjang BC. Nah, perhatikan di sini, ini ada sudut A yang besarnya adalah 90. Kemudian ini ada besar sudut B. Kita misalkan saja nilainya dengan beta. Kemudian ini ada besar sudut C. Kita misalkan saja dengan gamma. Ingat, dalam segitiga siku-siku, jumlah sudutnya itu sama dengan 180 derajat. Nah, bagaimana melihat hubungan antara panjang sisi atau bagaimana hubungan antara panjang sisi dan sudut dalam segitiga siku-siku? Kita lihat hubungan yang pertama yang kita kenal dengan sinus sudut atau sin yang didefinisikan sebagai perbandingan sisi yang berada di depan sudut dengan panjang sisi miring atau hipotenusa. Misalkan kita ingin menentukan sinus sudut terhadap sudut beta. Nah, sudut beta ya, jadi sudut beta dan sudut gamma ini dia merupakan sudut lancip karena besarnya kurang dari 90 derajat. Nah, untuk menentukan nilai sinus beta, jadi kita tandai ya sudut beta, maka sinus beta akan sama dengan, nah lihat tadi, sinus sudut adalah perbandingan antara apa? Antara sisi yang berada di depan, ya, sisi yang berada di depan sudut beta, kita bagi dengan atau berbanding dengan panjang sisi miringnya. Nah, perhatikan di sini, sisi yang berada di depan sudut beta, ini ada sudut beta, maka sisi yang berada di depannya itu adalah sisi B, ya, berbanding dengan sisi miring. Sisi miring di sini adalah A. Maka nilai dari sinus beta akan sama dengan B berbanding A atau B per A. Nah, jika kita ingin menentukan nilai dari sinus sudut gamma, nah ini ada sudut gamma ya, maka kita tuliskan sin gamma akan sama dengan, nah sisi yang berada di depan sudut gamma, kita bagi dengan sisi miringnya. Nah, mana sisi yang berada di depan sudut gamma? Ini kan ada sudut gamma ya, atau sudut C di sini, maka sisi yang berada di depannya itu adalah C, atau panjang sisi C, berbanding dengan sisi miringnya. Nah, sisi miringnya di sini itu adalah A. Maka ini adalah nilai dari sinus sudut gammanya. Nah, hubungan yang kedua apa? Hubungan yang kedua ada dikenal dengan kosinus ya, atau kita singkat dengan cos. Jadi didefinisikan sebagai perbandingan sisi yang berada di dekat dengan panjang sisi miring atau hipotenusa. Jadi kalau kita ingin menentukan kosinus atau cos dari sudut beta, ya kita tuliskan perbandingan antara sisi dekat sudut beta kita bagi atau berbanding dengan sisi miringnya. Sisi yang berada di dekat sudut beta, mana sisi yang berada di dekat? Yaitu sisi C. Nah, sisi C ya berbanding dengan sisi miringnya, yaitu A. Maka nilai kosinus beta akan sama dengan C per A atau C berbanding A. Nah, kalau kita ingin menentukan nilai kosinus dari gamma, maka sisi yang di dekat sudut gamma berbanding dengan sisi miringnya.
Nah, kalau ini adalah sudut gamma, mana sisi yang berada di dekatnya? Yaitu sisi B. Sisi B berbanding dengan sisi miringnya, atau B banding A, atau B per A. Kemudian hubungan yang ketiga apa? Ya, kita kenal dengan tangen atau disingkat dengan tan. Didefinisikan sebagai perbandingan sisi yang berada di depan dengan panjang sisi yang berada di dekat atau yang di samping sudut. Kalau kita ingin menentukan tangen sudut beta, kita tulis perbandingannya, yaitu sisi yang berada di depan sudut beta berbanding dengan sisi yang berada di dekat atau samping sudut beta. Jadi kalau ini adalah sudut beta, ya, maka sisi yang berada di depannya itu adalah sisi B berbanding dengan sisi yang berada di dekat atau di samping sudut beta, yaitu sisi C. Kalau tangen gamanya sama ya, berarti sisi yang berada di depan sudut gamma kita bagi dengan atau berbanding dengan sisi yang berada di dekat atau di samping sudut gamanya. Perhatikan, ini adalah sudut gamma, maka sisi yang berada di depan sudutnya itu adalah sisi C, sedangkan sisi yang berada di dekat atau yang berada di sampingnya itu adalah sisi B. Nah, ini adalah nilai dari tangen gamanya. Jadi hubungan ya antara sisi dan sudut dalam segitiga itu ada disebut dengan sinus ya, atau sinus sudut atau sin, ada kosinus dan ada tangen. Nah, perhatikan bahwa perbandingan trigonometri lainnya yang merupakan kebalikan dari sinus, kosinus, dan tangen juga ada ternyata ya. Artinya tidak hanya sinus, kosinus, dan tangen. Ada perbandingan trigonometri lainnya yang merupakan kebalikan dari sinus, kosinus, dan tangen. Nah, yaitu kalau kita buat ulang ya, ini adalah segitiga siku-sikunya. Nah, ini adalah sisi C, ini sisi B, dan ini adalah sisi A tadi ya. Nah, ini adalah sudut beta, sudut gamanya. Maka, kalau kita ingin, saya tuliskan dulu ya, sudut beta, ini ada sudut gamanya. Ada yang disebut dengan kosekan beta. Jadi, kosekan beta itu adalah perbandingan antara sisi miring dengan sisi yang berada di depan sudut beta. Nah, atau kalau kita lihat sini sisi miringnya yang mana? Ya, sisi miringnya sini adalah A ya, sedangkan sisi yang berada di depan sudutnya ini adalah sisi B. Atau, nah, paling gampang mengingatnya, kosekan beta itu adalah kebalikan dari sinus ya. Jadi dia bisa dituliskan dengan 1 per sin beta. Nah, ini paling gampang untuk mengingatnya. Ya, jadi kosekan beta itu adalah 1 per sin beta atau kebalikan dari sinusnya. Sedangkan kosekan gamma, kalau kita mencari kosekan terhadap sudut gamma gitu ya, maka ya sama ya, sisi miring kita bagi dengan sisi yang berada di depan sudut gamanya. Sisi miringnya adalah A, maka sisi yang berada di depannya ini adalah C. Atau 1 per sin gamma. Nah, ini untuk kosekannya. Ya, jadi ingat aja, kosekan itu adalah kebalikan dari sin. Nah, kemudian ada lagi disebut dengan sekan beta ya, sekan ya. Jadi sekan itu adalah sisi miring berbanding dengan sisi yang berada di dekat sudutnya. Nah, sisi miring di sini itu adalah A. Sedangkan sisi yang berada di dekat, nah ini ada sudut beta ya, sisi yang berada di dekatnya itu adalah sisi C. Atau kita bisa tuliskan dengan 1 per cos beta atau kebalikan dari cos sebenarnya ya. Jadi sekan ini itu adalah kebalikan dari kosinusnya. Ya, nah itu cara gampang untuk mengingatnya. Begitu juga dengan sekan gamma sama ya, berarti sisi miring dibagi dengan sisi dekat sudut gamma. Sisi miringnya di sini adalah A. Kemudian sisi yang berada di dekat sudut gammanya itu adalah sisi B. Nah, atau kita bisa tuliskan dengan 1 per cos gammanya. Oke. Berikut ada namanya kotan ya, kotan B. Nah, ini kita langsung aja. Kotan B berarti kebalikan dari tangen. Jadi 1 per tangen B. Beta maksudnya. Sedangkan kotan gamma itu sama juga dengan 1 per tan gammanya. Jadi kotan itu ingat ya, kosekan itu adalah kebalikan dari sinusnya. Sedangkan sekan itu adalah kebalikan dari kosinusnya. Sedangkan kotangen itu adalah kebalikan dari tangennya atau 1 per tangennya gitu ya, atau sepernya gitu. Oke. Nah, itu adalah perbandingan trigonometri ya, atau hubungan-hubungan dalam trigonometri antara panjang sisi dan sudut-sudut yang ada di dalam segitiga siku-siku.
Supaya lebih paham, kita langsung lihat untuk contoh soal yang pertama. Nah, ini kita mulai dari contoh soal yang paling sederhana. Katanya, carilah nilai-nilai perbandingan trigonometri untuk sudut B pada setiap gambar segitiga berikut ya. Nah, coba perhatikan. Kita diminta untuk menentukan nilai-nilai perbandingan trigonometri. Jadi, nilai-nilai perbandingan trigonometri itu ya tadi nilai sin, nilai cos, tangen ya, kosekan, sekan, dan kotangen. Perhatikan, ini adalah segitiga siku-siku dengan siku-sikunya di A. Terus panjang sisinya sudah diketahui ya, panjang sisi AC itu adalah 2, panjang sisi BC di sini adalah 5. Nah, perhatikan, sisi mana yang belum ada nilainya, yaitu panjang sisi AB, ya kan? Nah, ini belum ada nih nilainya. Sehingga kita perlu mencari terlebih dahulu panjang sisi AB-nya. Bagaimana cara menentukan panjang salah satu segitiga siku-siku jika dua buah sisi yang lainnya diketahui? Ya gampang, Anda tinggal gunakan teorema Pitagoras. Masih ingat ya teorema Pitagoras? Jika menentukan panjang sisi miring, nah misalnya kalau sisi miring yang ditanyakan, maka BC kuadrat akan sama dengan AB kuadrat tambah AC kuadrat. Jadi teorema Pitagoras itu mengatakan bahwa kuadrat dari sisi miringnya itu akan sama dengan jumlah kuadrat dari sisi lainnya. Nah, itu aja yang perlu kalian ingat sebenarnya ya. Kalau yang ditanya di sini adalah sisi miring atau panjang BC-nya. Nah, rumus ini masih bisa diturunkan. Jadi, kalau ditanyakan panjang BC atau panjang sisi miringnya, maka ini rumusnya. Kalau yang ditanyakan adalah sisi AB, misalnya ya. Nah, ini kan kalau untuk soal kita ini kan AB yang ditanyakan. Kalau AB gampang, berarti kuadrat sisi miringnya berarti BC kuadrat dikurangkan dengan AC kuadrat. Kalau ingin menentukan panjang AC, nah kalau kita ingin menentukan panjang AC, maka AC kuadrat akan sama dengan BC kuadrat atau sisi miring kuadrat dikurangkan dengan kuadrat sisi lainnya, yaitu AB kuadrat. Nah, kapan digunakan rumus ini? Rumus yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang menyesuaikan dengan segitiganya, sisi mana yang belum diketahui. Kalau pada gambar kita ini, sisi yang belum diketahui itu adalah sisi AB. Sehingga rumus yang kita gunakan tentu adalah rumus yang kedua, ya kan? Kita pindahkan, AB kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurang AC kuadrat. Oke, AB kuadrat sama dengan berapa panjang BC? Panjang BC adalah 5. Kalau BC kuadrat berarti 5 kuadrat. Panjang AC, berapa panjang AC di sini yaitu 2. Karena AC kuadrat maka akan menjadi 2 kuadrat. Nah, kan tinggal selesaikan saja. 5 kuadrat itu adalah 25. 2 kuadrat itu adalah 4. Maka AB kuadrat sama dengan 25 dikurang 4 hasilnya adalah 21. Perhatikan, ini masih dalam kuadrat ya. Kita ingin menentukan nilai AB saja. Maka hilangkanlah kuadratnya dengan cara menghilangkan kuadrat di ruas kiri, kemudian akarkan di ruas kanan. Sehingga sebelah kiri ya, AB, oke, maka dia akan menjadi akar 21. Ini AB ya. Maka AB, jadi kalian bisa tambahkan di sini AB sama dengan akar 21. Jadi kita pindahkan di sini. Panjang AB adalah akar 21. Oke, jangan lupa diakarkan ya, karena ini masih dalam bentuk kuadrat. Nah, kalau semua sisinya sudah diketahui, maka kita bisa menentukan nilai-nilai perbandingan trigonometri. Yang pertama adalah nilai dari sinusnya ya. Kita lihat dulu, dia terhadap sudut apa? Nah, dia terhadap sudut B. Berarti yang kalian perhatikan ya ini sudut B-nya, ya, bukan sudut C ya. Nah, lihat di sudut B. Tandai ya, ini ada sudut B. Maka untuk nilai sinusnya, itu adalah sisi yang berada di depan sudut B, kita bagi dengan sisi miringnya. Sisi yang berada di depan sudut B nilainya adalah 2. Sisi miringnya itu adalah 5. Maka nilai sinus B itu akan sama dengan 2/5. Oke, nah ini ada sudut B ya. Begitu juga dengan cos B. Nah, jadi kita cari lagi cos B, yaitu sisi yang berada di dekat sudut B, kita bagi dengan sisi miringnya. Oke, ini tadi adalah sudut B, maka sisi yang berada di dekatnya, berapa ini nilainya? Yaitu akar 21. Kita bagi dengan sisi miringnya, yaitu 5. Ya, maka ini boleh juga kalian tuliskan 1/5 akar 21, sama ya. Jadi akar 21/5 itu sama juga dengan 1/5 akar 21, sama. Setelah cos, apalagi? Tangen ya, tangen beta. Tangen itu adalah sisi yang berada di depan sudut dibagi dengan sisi yang berada di dekat sudut B-nya.
Mana sisi yang berada di depan sudut, yaitu 2. Kita bagi dengan mana sisi yang berada di dekat sudut B, yaitu akar 21. Nah, perhatikan, karena di sini penyebutnya berada dalam tanda akar, maka kita harus rasionalkan dengan cara mengalihkannya dengan akar penyebutnya, yaitu kalikan dengan akar 21 per akar 21. Ya. Kalau di sini per akar 3, berarti kalikan dengan akar 3 per akar 3. Itu cara merasionalkannya. 2 dikali akar 21, ya 2 akar 21 dibagi akar 21 kali akar 21 hilang akarnya. Jadi ambil angka di dalamnya ya. Jadi 21. Langsung ambil saja. Jadi misalkan akar 3 kali akar 3 ya berarti 3 dia. Akar 9 kali akar 9 ya berarti 9. Jadi pengalian akar yang sama maka akarnya akan hilang. Jadi Anda tinggal ambil angka di dalamnya. Sehingga nilai dari tangent beta itu adalah 2 per 21. 2 per 21 akar 21 ya. Atau 2 akar 21 per 21. Berikutnya, kosekannya. Nah, kalau untuk kosekan gampang, karena kosekan itu kan adalah 1 per sin kan. Nah, jadi kalian tinggal balikan aja ini sebenarnya. Kalau sinnya 2 per 5, maka kebalikannya tinggal dibalik aja. Berarti menjadi 5 per 2. Itu untuk nilai kosekan betanya. Kalau sekan beta, berarti kebalikan dari cos ya. Nah, cosnya berapa? Lihat, nilai cosnya berapa di sini? Akar 2. Ambil yang ini ya, ambil yang pertama. Ya, akar 21 per 5. Kalian balikan menjadi 5 per akar 21. Karena dia kebalikan dari cos, jadi tinggal dibalikan aja. Nah, karena penyebutnya di sini berada dalam tanda akar, rasionalkan lagi. Kalikan dengan akar 21 per akar 21. Jadi pengalian akarnya ini tergantung penyebutnya. Kalau penyebutnya 9, berarti kalikan dengan akar 9 per akar 9. Gitu ya. Sama dengan 5 dikali akar 21, ya 5 akar 21. Nah, akar 21 kali akar 21 langsung aja berarti 21. Jadi, jawabannya adalah 5 akar 21 per 21 untuk sekan. Terakhir, kotannya. Nah, oke, untuk kotangin beta berarti kebalikan dari tangennya. Tangennya berapa? Tangennya, ambil yang belum dirasionalkan tadi biar lebih gampang. Jadi ambil di sini. Kalau tangen 2 per akar 21, maka kotangen kebalikannya tinggal dibalikan aja. Berarti akar 21 per 2. Oke, akar 21 per 2. Atau boleh juga dituliskan setengah akar 21. Jadi di depan ini sebenarnya ada angka 1. Tidak dituliskan. Ya, kalau Anda tuliskan seperti ini juga sama ya. Ini juga sama. Jadi boleh. Nah, itu untuk contoh yang pertama. Sehingga kita sudah menemukan nilai-nilai perbandingan trigonometri yang diminta. Jadi kuncinya tadi adalah semua sisinya ya tentu harus diketahui dulu ya. Oke, lanjut dengan soal yang sama, yang B. Nah, ini kita lihat ya, ini ada panjang AC sudah diketahui, panjang BC juga sudah diketahui 4. Nah, di sini sisi miringnya belum diketahui. Karena sisi miringnya belum diketahui, kita cari dulu sisi miringnya. Panjang AB ya, di sini sisi miringnya. Berarti rumusnya menjadi apa? Oke, AB kuadrat. Nah, ingat, karena sisi miring yang ditanyakan, berarti dia jumlah jadinya. AB kuadrat ya, AB kuadrat akan sama dengan BC ya, BC kuadrat ditambahkan dengan AC, ini AC ya, AC kuadrat. Oke, Anda ganti ya, AC kuadrat. Masukkan nilainya, AB kuadrat sama dengan BC, itu nilainya adalah 4 kuadrat ditambah AC. AC itu nilainya adalah 3, maka 3 kuadrat. Maka AB kuadrat sama dengan 4 kuadrat nilainya 16, 3 kuadrat nilainya 9. Maka AB kuadrat sama dengan 25. Maka AB saja tentu akar dari 25 ya. Nah, jadi menghilangkan kuadratnya hilang, sebelahnya Anda akarkan. Jadi akar 25 ya 5 ya, bisa ditarik akarnya. Kita pindahkan ke sini, maka panjang AB itulah adalah 5. Ingat, kalau yang ditanyakan adalah sisi miring, maka rumusnya itu dia tambah ya. Jadi kuadrat sisi lainnya Anda tambahkan. Oke. Udah dapat nilai AB-nya, baru kita bisa cari nih nilai sin beta. Karena kan yang diminta terhadap sudut B tadi ya. Nah, rumusnya, sisi yang berada di depan sudut B, kita bagi dengan sisi miringnya. Mana sisi yang berada di depan sudut B? Nah, ini ya. Ini sudut B, berarti di depannya ada 3. Berbanding dengan sisi miringnya, yaitu 5. Oke, untuk kosinus B, sisi yang berada di dekat sudut B dibagi dengan sisi miring. Oke, mana sisi yang berada di dekat sudut B? Yaitu 4. Nah, ini sudut, berarti dia dekat di sini 4. 4 kita bagi dengan sisi miringnya, yaitu 5. Untuk nilai tangennya, sisi yang berada di depan sudut B dibagi dengan sisi yang berada di dekat sudut B. Nah, ini ada sudut B. Mana sisi yang berada di depan sudut B? Nah, ini ya, yaitu 3.
Sisi yang berada di dekat sudut B yaitu 4, jadi 3/4. Nah, untuk nilai kosekan gampang karena rumusnya adalah 1/sin, jadi tinggal dibalikkan aja. Lihat nilai sin di sini 3/5, kalau dibalikkan menjadi 5/3. Sekan B berarti 1 per cos B. Nah, cosnya itu 4/5, berarti sekannya kebalikan, berarti 5/4. Ini ya, nah ini 5/4, dibalikkan. Sedangkan kotan B, nah kotan B di sini, ya kotan B di sini nilainya berapa? 3/4 ya, tinggal dibalikan aja. Sepertangin B berarti 4/3. Nah, ini adalah nilai-nilai perbandingannya untuk soal yang kedua. Ya, nah lanjut lagi untuk yang C. Nah, untuk yang C ya, untuk yang C di sini, nah perhatikan. Kita lihat dulu, nah di sini panjang BC-nya belum diketahui ya, panjang BC-nya belum diketahui, sehingga kita cari dulu panjang BC-nya. Nah, untuk menentukan panjang BC, BC kuadrat sama dengan, nah perhatikan yang di sini kan bukan sisi miring yang ditanyakan ya. Ingat sisi miring itu sisi yang tepat berada di depan siku-siku, itu sisi miring ya. Jadi BC kuadrat karena ini bukan sisi miring yang ditanyakan, berarti dia dikurang nanti. Jadi harus sisi miringnya dulu. Jadi sisi miring di sini adalah AB, jadi AB kuadrat dikurangkan dengan ya AC kuadrat. Nah, Oke, sama dengan BC kuadrat, AB-nya berapa? Ya, AB-nya adalah 13 kuadrat, kita kurangkan dengan AC. AC di sini adalah 12 kuadrat. Jadi BC kuadrat sama dengan 13 kuadrat 169 ya. 12 kuadrat artinya 12 kali 12 berarti 144. BC kuadrat sama dengan 169 dikurang 144 itu 25 ya. Jadi BC saja akarkan ya. Akar dari 25 maka akan sama dengan 5. Sehingga dapat panjang BC-nya adalah 5. Nah, sekarang kita tinggal cari nilai sinus B-nya ya. Yaitu sisi yang berada di depan sudut B. Kita bagi dengan sisi miring. Mana sisi yang berada di depan sudut B? Yaitu 12. Sisi miringnya adalah 13. Nah, ini ya sisi miringnya 13. Kemudian kosinus B. Sisi di dekat sudut B, kita bagi dengan sisi miring. Nah, ini adalah sudut B. Maka sisi yang berada di dekatnya itu adalah 5 per sisi miringnya 13. Untuk tangin B, berarti sisi di depan sudut B, kita bagi dengan sisi di dekat sudut B. Oke, perhatikan. Nah, ini sudut B, sisi yang berada di depan tadi adalah 12. Kemudian sisi yang berada di dekatnya, nah di dekat sudut ya, yaitu 5. Jadi tangin B adalah 12/5. Kalau kosekan, gampang kebalikan dari sin. Nah, karena sin di sini 12/13, tinggal dibalikan saja, 13/12. Untuk sekan, berarti kebalikan dari cos ya, atau 1 cos beta. Lihat nilai cosnya. Kalau cosnya 5/13, berarti Anda balikan, 13/5. Kemudian, kotan B, berarti 1 per tanggen B. Nah, tanggen di sini 12/5, berarti kebalikannya 5/12. Nah, gampang ya. Jadi kuncinya adalah semua nilai sisi-sisi pada segitiga itu harus lengkap terlebih dahulu. Kalau ada salah satu sisinya belum diketahui, Anda gunakan teorema Pythagoras ya. Oke. Nah, lanjut ke soal yang kedua. Nah, pada soal yang kedua katanya pada segitiga PQR siku-siku P, artinya siku-sikunya di P, ini gambarnya ya. Dan theta menyatakan besar sudut Q. Nah, ini ada theta nanti besar sudut Q. Oke, ini ya. Carilah perbandingan trigonometri sudut theta jika diketahui panjang sisinya sebagai berikut. P 17 cm dan Q 14 cm. Lihat ya, ini dituliskan dengan huruf kecil. Jadi P sama dengan 17. P itu berarti sisi yang berada di depan sudut P ya. Berarti ini dia. P sama dengan 17. Dan Q sama dengan 14. Berarti Q sisi yang berada di depan sudut Q. Kalau ini sudut Q, berarti di depannya Q sama dengan 14. Nah, ini panjang sudut PQ-nya belum diketahui ya. Jadi kita harus cari dulu. Nah, lihat. Ini kan bukan sisi miring yang ditanyakan. Berarti dia dikurang nanti. Maka kita cari dulu ini sudut tetanya. Maka panjang PQ kuadrat sama dengan, nah mulai dari sisi miring ya, QR kuadrat. Nah, karena bukan sisi miring yang ditanyakan, berarti dia dikurang. Dikurangkan dengan apa? Dikurangkan dengan PR kuadrat sama dengan PQ kuadrat. Masukkan nilai QR ya, nilai QR di sini adalah 17 kuadrat dikurang PR di sini adalah 14 kuadrat. Oke, PQ kuadrat sama dengan 17 kuadrat 289, 14 kuadrat 196 ya. Maka PQ kuadrat sama dengan 289 dikurang 19 itu 93. Jadi PQ saja tentu akar dari 93. Nah, akar 93 nggak bisa kita tarik akarnya, jadi biarkan saja dalam bentuk akar. Sehingga kita dapatkan
panjang R-nya sama dengan akar 93. R itu apa? Sisi yang berada di depan sudut R atau panjang PQ tadi ya. Jadi panjang PQ itu sama dengan panjang sisi R-nya ya. Nah, kita bisa cari untuk nilai sinus tetanya. Nah, rumusnya sisi di depan sudut theta dibagi dengan sisi miring. Nah, ini adalah sudut theta, berarti yang berada di depannya, berarti 14 ya, dibagi dengan, atau berbanding dengan sisi miringnya itu tuh 17. Kemudian cos theta, sisi yang berada di dekat sudut theta, dibagi dengan sisi miringnya. Oke, ini adalah sudut theta, berarti yang berada di dekatnya ini ya, berarti akar 93 dibagi sisi miringnya 17. Oke. Kemudian, nah ini tidak perlu dirasionalkan karena ini pembilangnya akarnya. Jadi kalau pembilang akar tidak perlu dirasionalkan. Yang dirasionalkan itu kalau penyebutnya yang berada dalam tanda akar. Kalau untuk tangen theta, berarti sisi di depan sudut theta kita bagi dengan sisi di dekat sudut theta. Sisi yang berada di depan sudut theta itu adalah 14. Nah, sedangkan yang berada di dekat sudut theta itu tadi akar 93. Nah, ini karena penyebutnya berada dalam tanda akar, rasionalkan lagi. Kalikan dengan akar 93 per akar 93. Kalikan saja. 14 kali akar 93, 14 akar 93 dibagi dengan akar 93 dikali akar 93, hilang akarnya, berarti 93. Ya. Nah, kemudian kosekan. Nah, kosekan gampang, berarti 1 per sin, berarti kebalikan dari sinusnya. Kalau ini sinusnya 14 per 17, berarti kosekannya dibalikan, 17 per 14. Lanjut, sekan, berarti 1 per cosnya. Nah, cosnya di sini akar 93 per 17, balikan, berarti 17 per akar 93. Rasional kan, karena akarnya dalam bentuk penyebut ya, kalikan akar 93 per akar 93. 17 dikali akar 93, 17 akar 93 dibagi dengan 93, akar 93 dikali akar 93, 93. Jadi jawabannya 17 per 93 akar 93. Begitu juga untuk kotan ya, berarti 1 per tangen, kebalikan dia. Nah, ambil yang belum dirasionalkan dulu tangennya. Dibalikan berarti akar 93 per 14. Nah, ini tidak perlu kalian rasionalkan ya. Karena ini pembilangnya yang dalam tanda akar. Nah, jadi ambilnya di sini biar lebih gampang. Oke. Jadi jawabannya kotan itu adalah akar 93 per 14 atau 1 per 14 akar 93 juga boleh. Nah, untuk yang B, kalian bisa coba dengan cara yang sama. Sekarang kita lanjut ke soal yang terakhir ya. Oke, sorry. Ini ada soal yang terakhir. Carilah nilai perbandingan trigonometri sudut gamma ya, yang lainnya. Nah, di mana sudut gamma itu sudut lancip katanya. Jika diketahui untuk A, sin gamma itu nilainya 3 per 4. Oke, kita coba selesaikan dulu. Sin gamma nilainya 3 per 4. Nah, kita perlu buatkan dulu segitiganya. Nah, ini adalah segitiga siku-sikunya ya. Nah, bagaimana cara menentukan nilai perbandingan trigonometri ya kalau diberikan dalam bentuk seperti ini. Jadi sudah dalam bentuk sinus ataupun kosinus ataupun tangen. Kita kerjakan yang A dulu. Sinus gamma sama dengan 3 per 4 ya. Kalian tinggal uraikan aja. Uraikan bahwa sin itu apa tadi? Oke, ini gamma ya. Nah, sin itu adalah sisi yang berada di depan dibagi dengan sisi miring yang nilainya 3 per 4, sorry. Nah, gitu. Jadi uraikan dulu. Sin gamma berarti sisi di depan sudut gamma dibagi dengan sisi miring yang nilainya sama dengan 3 per 4. Artinya, sisi yang berada di depannya 3. Nah, mana ini gamma, berarti sisi yang berada di depannya 3. Sisi miringnya adalah 4. Nah, berarti sisi miringnya 4 di sini. Ya. Maka untuk menentukan nilai perbandingan trigonometri lainnya, kita perlu mencari nilai AB-nya, ya kan? AB kuadrat. Nah, yang dicari bukan sisi miring, berarti dia kurang dia nanti. Nah, jadi mulai dari sisi miringnya, maka BC kuadrat dikurang AC kuadrat. AB kuadrat, BC kuadratnya, BC-nya adalah 4 kuadrat dikurang AC-nya di sini adalah 3 kuadrat. AB sama dengan 16 dikurang 9. AB kuadrat sama dengan 7 ya. Maka AB saja akar tuh 7. Nah, jangan lupa ditarik akarnya karena ini masih dalam kuadrat ya. Jadi hilangkan kuadrat, sebelahnya dikasihkan akar. Nah, lanjut kita cari ini nilai perbandingannya. Maka AB tadi besarnya atau panjangnya akar 7 dia. Mulai dari cos ya. Jadi sin tidak perlu dicari lagi karena sinnya kan udah ada nih 3 per 4. Jadi mulainya carinya di cos. Maka cos sisi di dekat sudut gamma dibagi dengan sisi miring. Nah, mana sisi yang berada di dekat? Yaitu ini ya akar tuh. Akar 7 dibagi dengan miringnya itu 4. Akar 7 per 4 ya. Oke, untuk tangen, maka sisi di depan sudut
dibagi dengan sisi di dekatnya. Nah, sisi di depan sudut yaitu 3. Yang di dekat sudut yaitu akar 7. Nah, ini perlu dirasionalkan karena penyebutnya berada dalam tanda akar nih. Maka kalikan dengan akar 7 per akar 7. Kalikan saja 3 kali akar 7, 3 akar 7 per atas kali atas, bawah kali bawah ya. 3 kali akar 7, 3 akar 7. Akar 7 kali akar 7, 7. Jadi 3 per 7 akar 7. Untuk kosekan, nah berarti kebalikan dari sinnya kan. Nah, oke, tinggal dibalik aja ini. Kalau 3 per 4 dibalikan jadi 4 per 3. Sekan berarti kebalikan dari cos. Nah, cosnya berapa? Cosnya akar 7 per 4. Jadi 4 per akar 7. Rasionalkan lagi. Akar 7 per akar 7 sama dengan kalikan 4 kali akar 7, 4 akar 7, akar 7 kali akar 7, 7. Jadi 4 per 7 akar 7. Terakhir, kotangen gamma 1 per tangen gamma. Maka kebalikan dari tangennya. Nah, ambil yang belum dirasionalkan tadi. Nah, ini aja Anda balikan ya. Jadi akar 7 per 3 atau sepertiga akar 7. Untuk B dan C Anda bisa coba dengan cara yang sama. Oke, semoga bermanfaat, semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.